Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang beranggotakan saya, Adi Sulistiana, Wina Clara Putri Dewita, dan Aisyah Atnia Zulaika. The Global Context of Business. Next. Global. Global adalah secara umum merujuk kepada beberapa pengertian, antara lain yaitu keseluruhan secara bulat, baik hitungan, kesepakatan, maupun keputusan secara garis besar bersangkut paut mengenai atau meliputi seluruh dunia. Bisnis. Definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Next. Perekonomian global saat ini. Volume total perdagangan dunia saat ini begitu besar, lebih dari 18,2 triliun US dollar untuk perdagangan barang setiap tahunnya. Investasi asing di Amerika Serikat meliputi 150 miliar US dollar dan investasi Amerika Serikat di luar negeri lebih dari 300 miliar US dollar. Sejalan dengan makin banyaknya perusahaan berkecimpung dalam bisnis internasional, perekonomian global dengan cepat menjadi sistem yang saling bergantung melalui suatu proses yang disebut globalisasi atau globalization. Globalisasi adalah kata serapan dari globalization. Secara bahasa, global berarti mendunia, sedangkan ization yang merujuk kepada suatu proses. Menurut KBBI, globalisasi berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Next. Faktor pendorong globalisasi. Yang pertama yaitu terobosan teknologi baru. Yang kedua, dorongan pasar dan biaya. Yang ketiga, tekanan dan persaingan. Dan yang terakhir yaitu fakta dan kesepakatan dagang. Next. Pasar utama dunia. Berdasarkan pembeda kekayaan, yaitu negara-negara berpendapatan tinggi. Negara-negara berpendapatan tinggi yaitu negara dengan pendapatan per kapita tahunan lebih dari 11.115 US dollar. Contohnya yaitu Arab Saudi, Taiwan, Amerika Serikat, dan Denmark. 2. Negara berpendapatan menengah tinggi, yaitu negara-negara pendapatan per kapita tahunan 11.115 US dollar atau kurang lebih dari 3.595 US dollar. Contohnya yaitu Malaysia dan Thailand. 3. Negara berpendapatan menengah rendah, yaitu negara dengan pendapatan per kapita tahunan 3.595 atau kurang lebih dari 905 US dollar. Contohnya Algeria, Benin, Sri Lanka, Nepal, Tanzania, Romania, Mauritius, dan Nauru. Yang terakhir yaitu negara berpendapatan rendah atau berkembang, yaitu dengan pendapatan per kapita tahunan di bawah 905 US dollar. Contohnya yaitu Malawi, Burundi, Afrika Tengah, dan Liberia. Next. Berdasarkan letak geografi, 1. Amerika Utara sebagai pasar terbesar dunia dan perekonomian paling stabil. Amerika Serikat mendominasi pasar Amerika Utara. Kanada juga berperan penting dalam perekonomian global. Amerika Serikat dan Kanada adalah mitra dagang. Meksiko menjadi sentral manufaktur karena tenaga kerja yang murah dan biaya transportasi yang rendah. Karena dari perusahaan Amerika Serikat dan negara lain banyak yang mendirikan perusahaan di Meksiko. Namun, peran Meksiko goyah karena kemajuan Tiongkok yang lebih murah.
maka banyak perusahaan mengalihkan produksinya ke Tiongkok. Yang kedua adalah Eropa. Eropa Barat didominasi oleh Jerman, Inggris Raya, Perancis telah menjadi pasar yang matang namun terfragmentasi. Transformasi wilayah ini melalui pendirian Uni Eropa menjadi suatu sistem ekonomi terintegrasi, makin meningkat nilai penting wilayah ini. E-dagang dan teknologi semakin terkemuka di Eropa. Contohnya, Irlandia sebagai eksportir terbesar perangkat lunak. Perancis menjadi pusat bisnis perintis bidang bioteknologi. Yang ketiga, Asia Pasifik mencakup Jepang, Tiongkok, Thailand, Indonesia, dan Singapura. Didorong oleh terbentuknya industri otomotif, elektronik, dan perbankan. Setelah krisis mata uang, akhir 1990, Asia Pasifik bangkit di tahun 2009. Saat perekonomian global mulai bangkit, diharapkan Asia Pasifik menjadi yang terdepan. Sebagai contoh, Jepang memiliki perusahaan Toyota, Toshiba, dan Nippon Steel. Korea menjadi asal perusahaan Samsung dan Hyundai. Taiwan memiliki Chinese Petroleum dan tempat industri produksi sebagai perusahaan multinasional. Hong Kong sebagai pusat keuangan terkemuka. Perekonomian internasional. 1. Neraca perdagangan suatu negara merupakan total nilai ekonomi dari seluruh produk yang diekspor dikurangi dengan total ekonomi dari seluruh produk yang diimpor. Neraca perdagangan positif terjadi ketika ekspor suatu negara melampaui impornya, sedangkan neraca negatif terjadi ketika suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Yang kedua, neraca perdagangan merupakan arus uang yang masuk atau keluar dari suatu negara. Uang yang dibayarkan suatu negara atas impor dan yang diterima dari ekspor. Pertukaran keuangan inilah yang termasuk di dalamnya. Uang yang dihabiskan oleh wisatawan di suatu negara, uang yang dibelanjakan suatu negara atas program bantuan asing, dan uang yang diperoleh dari jual beli mata uang valuta di pasar uang internasional mempengaruhi neraca pembayaran. Nilai tukar. Nilai tukar adalah nilai perdagangkannya mata uang suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar pada akhir periode Perang Dunia Kedua, negara-negara besar sepakat untuk menetapkan nilai tukar tetap. Nilai mata uang negara apapun terhadap negara lain akan sama atau tetap. Tujuannya adalah menyetabilkan perekonomian global. Akan tetapi, nilai tukar mengambang menjadi pedoman yang dianut dan nilai mata uang suatu negara terhadap negara lain bervariasi akibat kondisi pasar. Salah satu perkembangan terpenting dalam nilai tukar luar negeri adalah peluncuran euro yang diperkenalkan tahun 2002 telah menggantikan berbagai mata uang selama bertahun-tahun pertamanya. Nilai euro ditetapkan sebesar 1 pound sterling sama dengan $1. Tetapi karena dolar melemah, selama tahun terakhir nilai mulai tergeser terhadap euro. Bentuk-bentuk keunggulan bersaing absolut. Ketika suatu negara dapat memproduksi suatu barang dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang bagus dari negara lain. Contohnya adalah pengamat mengatakan perkebunan anggur di Perancis menghasilkan anggur terbaik di dunia. Tetapi perkembangan bisnis anggur di California menunjukkan bisa menghasilkan anggur yang tidak kalah berkualitas dari Perancis, tetapi jenisnya lebih beragam dan murah. Keunggulan bersaing komparatif. Contohnya, apabila suatu bisnis di negara dapat menghasilkan komputer secara lebih efisien daripada membuat mobil, negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi komputer. Manajemen bisnis internasional. 1. Mengukur permintaan internasional, yaitu dalam mempertimbangkan ekspansi, suatu perusahaan harus memperhitungkan apakah terdapat permintaan atas produknya di luar negeri. Produk-produk yang berhasil dipasarkan di suatu negara mungkin saja tidak berguna di negara lain. Sekalipun ada permintaan,
iklan mungkin harus disesuaikan. 2. Beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, yaitu jika terdapat permintaan internasional atas produknya, perusahaan harus memutuskan bagaimana menyesuaikannya dengan permintaan khusus dari pelanggan luar negeri. 3. Outsourcing dan offshoring. Outsourcing adalah praktik memperkerjakan pemasok dan distributor untuk melakukan beberapa proses bisnis tertentu atau menyediakan bahan baku atas jasa tertentu. Offshoring adalah praktik mengalidayakan pekerjaan ke luar negeri, lebih khusus lagi. Spektrum strategi organisasi dalam mengakomodasi kegiatan-kegiatan eksportir. 1. Agen independen adalah individu atau organisasi asing yang sepakat untuk mewakili kepentingan eksportir, menagih pembayaran, serta memastikan bahwa pelanggan puas. 2. Kesepakatan pemberi lisensi adalah suatu perjanjian yang mana salah satu perusahaan mengizinkan perusahaan lain untuk menggunakan nama produknya. 3. Kantor cabang. Kantor cabang yaitu menjalin hubungan dengan independen atau perusahaan pencari lisensi di luar negeri di mana perusahaan mengirimkan manajernya secara langsung. 3. Aliansi strategis yaitu hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu. Next. Hambatan perdagangan internasional. 1. Perbedaan ekonomi. Dalam berhadapan dengan perekonomian pasar campuran seperti di Prancis dan Swedia, perusahaan harus mengetahui kapan dan hingga sejauh mana pemerintah terlibat dalam suatu industri. 2. Perbedaan hukum dan politik. Pemerintah dapat mempengaruhi bisnis internasional dalam berbagai cara. Mereka dapat menetapkan persyarat bisnis di dalam wilayah politik mereka, dan bahkan melarang suatu jenis bisnis tertentu. Mereka dapat mengendalikan aliran modal dan menggunakan undang-undang pajak untuk menghambat atau mendorong kegiatan di suatu industri. 3. Kuota, tarif, dan subsidi. Kuota yaitu membatasi jumlah produk dari jenis tertentu yang bisa diimpor dan dengan mengurangi penawaran. Pada akhirnya akan menaikkan harga barang impor tersebut. Kuota seringkali ditentukan berdasarkan perjanjian. Kuota yang lebih longgar biasanya diberikan oleh mitra dagang yang lebih akrab, dan kuota biasanya diatur untuk melindungi produsen domestik. Bentuk ekstrim dari kuota adalah embargo, yaitu instruksi pemerintah yang melarang ekspor atau impor suatu produk atau bahkan seluruh produk dari negara tertentu. Tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas produk-produk impor. Tarif menaikkan harga barang impor karena membuat produsen tidak hanya membayar harga produk impor, tetapi juga biaya tarifnya. Subsidi. Subsidi adalah pembayaran pemerintah untuk membantu bisnis domestik bersaing dengan perusahaan asing. Subsidi merupakan tarif tak langsung yang menurunkan harga produk domestik ketimbang menaikkan harga produk impor. Debat proteksionisme. Proteksionisme yaitu praktik melindungi bisnis domestik dari persaingan pasar bebas, menjadi isu yang kontroversial. Pendukung proteksionisme berpendapat bahwa tarif dan kuota melindungi perusahaan dan lapangan kerja domestik, sekaligus juga melindungi industri baru hingga akhirnya industri tersebut dapat bersaing di dunia internasional. Peraturan kandungan lokal. Peraturan kandungan lokal yaitu persyaratan bahwa produk yang dijual di suatu negara setidaknya sebagian dibuat di negara tersebut. Konkretnya, perusahaan yang ingin berbisnis di suatu negara harus berinvestasi langsung di sana atau menggandeng mitra lokal. Peraturan praktik bebas.
Peraturan praktik bebas, yaitu undang-undang atau peraturan yang mengatur praktik bisnis di suatu negara. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf.